harusnya kasih Lily Sense. Heeh. Terus terus tensesnya apa kalau gitu? Tensesnya apa? Iya, simple present ya kan? Simple present. Oke, kalau simple present berarti pasifnya harus to be-nya pakai apa? Oh, pakai is. Berarti I is gitu. Pakainya is. I is send gitu. Terus berarti apa to be-nya? Is. Enggak, ini loh, ini loh. Ini to be-nya apa? Ya, I am, ha? Mana ada I am send a letter by Lily twice a month. Oke, jelas sampai pakai apa? Uh, betul. To be-nya am bukan is ya kan? Jadi bukan I is. Ya, lanjut lagi Mbak Dewi. Nah, kalau Lily baru is. Terus lanjutnya, mm, salah ini nyontoh dari mana sih? Waduh, payah ini. Pas participle itu apa sih? Mm, ya udah gitu aja. Kenapa harus ada tambahan EDEN ini apa juga? Itu nggak usah dihiraukan ya itu. Terus bawahnya sedangkan, sedangkan, mm, yang bukan Jong, yang. Terus yang itu participle adjektif bukan? Yang Amir is young gitu kan? Yang itu participle adjektif bukan? Oh iya, eh, ya, loh kok verb 3? Eh, itu kan participle adjektif bukan participle past participle.
Halaman berapa? 4.11 ya, saya buka ya. Oke, coba dilihat lagi. Sama persis nggak Mbak nyontohnya itu? Yang yang aktif itu lihat sama persis nggak? Nah ya, beda di verb kan? Nah, kalau beda di verb artinya sama atau beda? Iya, berarti yang salah siapa? Nah, ya makanya. Yuk lanjut. Sekarang kita ke past participle. Artinya apa? Terus past participle adjektifnya yang mana? Mm-mm. Terus contoh berikutnya. Saya mau nangis jadi. Saya kayaknya udah jelas sih. Saya pikir udah jelas kok ya masih. Aduh. Ini nggak tahu. Yang lain gimana coba? Nggak ada suaranya soalnya saya nggak ngerti. Jelas atau enggak? Ayo coba dibantu ini temennya. Ini sudah saya jelaskan loh ini. Sudah saya kasih latihan juga loh. Oke, ini contoh yang ini salah. Diloncati aja terus contoh bawahnya. Ya yang presentasi siapa? Coba yang presentasi jelasin itu salahnya di mana. Rini is prepared. Tadi ngomongnya apa? Rini mempersiapkan itu kan. Rini is prepared itu artinya Rini dipersiapkan. Nah ini kita nggak berbicara mengenai adjektif. Kalau is prepared itu bukan mengenai adjektif. Itu kita bicara mengenai pasif aktif. Ya. Tapi kalau mau ngomong Rini siap, Rini is ready. Bukan Rini is prepared.
Udah dijelaskan kan waktu online berapa itu? Online kedua atau ketiga itu? Ada nggak waktu itu, Mbak Dewi? Ya oke, Rini is ready, bukan Rini is prepared. Kalau Rini is prepared itu artinya Rini dipersiapkan. Itu kita nggak bicara mengenai past participle adjective, tapi itu mengenai passive voice. Oke, lanjut bawahnya. Artinya apa? Terus memusingkan. Terus bawahnya artinya terus lelah dan ngantuk. Ya, Dewi is tired and sleepy. Soalnya salah terus. Terus bawahnya Mbak. Mm-mm. Ini contohnya keliru ini. It's getting cold. Itu kan bukan passive voice itu. Kalau ini nyontoh dari mana nih Mbak Dewi ini? Oh, halaman berapa ya? 4 421. Sama ya? Mm-mm. Tadi yang barusan Mbak Sulinda ya? Oh, Mbak Sunarni. Tadi kan sudah saya koreksi. Salahnya di mana Mbak Dewi tadi, Mbak? Oh, jadinya salah ya. Oke, gini, maksud saya gini loh. Jadi kan ini kita bicara use of get in passive voice gitu ya. Hmm, Oke, jadi tadi kan sudah dijelaskan itu kan, eh, passive voice itu bisa terbentuk dari past participle, ya kan? Nah, past participle itu contohnya apa? Ya pokoknya yang menggunakan verb 3 gitu kan. Nah, maksud saya keliru karena apa? Itu contohnya Anda jangan pakai yang getting cold, tapi pakai yang get hurt, yang nomor 2 itu. Nah, karena hurt itu bentuk ketiga atau
bentuk past participle-nya dari hurt ya. Jadi hurt itu bisa hurt, bisa hurted ya. Oke, saya ulangi lagi. Kali ini kita bicara mengenai get in passive voice gitu kan. Nah, tadi kita sebelumnya sudah belajar passive voice itu bisa terbentuk dari past participle gitu kan ya. Verb 3 itu kan. Oke. Nah, kalau cold ya, cold itu kan bukan bentuk past participle. Ya, cold itu apa bentuknya? Adjektif. Oke. Nah, supaya tepat contohnya jangan pakai yang nomor satu, pakai yang nomor dua. Get hurt. Kenapa? Karena hurt di situ adalah bentuk past participle verb 3. Paham nggak maksud saya? Oh, itu pun juga perlu dimodifikasi tuh kalimatnya. Itu tetap pakai hurt. Berarti hurt di sini yang dicontoh itu maksudnya verb 1 itu. Soalnya itu kan dalam bentuk kalimat tanya itu kan. Itu verb 1. Coba kalau did Andy get hurt in that accident itu dirubah ke dalam bentuk kalimat pernyataan gimana? Did, uh, enggak dong, Andy got hurt, hurt bisa, atau enggak hurted juga bisa. Jadi gimana? Andy got hurt atau got hurted in that accident. Artinya gimana kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Andy terluka dalam kecelakaan itu. Nah, terluka itu kan kalimat pasif ya kan? Paling pasif nggak ya? Oke, kita kategorikan kalimat pasif ya. Nah, gitu loh maksud saya seperti itu. Jadi pakailah yang bentuk ke bentuk verb 3. Jangan pakai yang cold. Jelas ya? Ada yang kurang paham nggak? Oke, lanjut bawahnya. Terus lanjutnya bawahnya. Oh, oke, lanjut lanjut. Terus nggak harus gitu. Tinggal ngikutin kan tensesnya apa. Kalau tensesnya itu continuous ya berarti to be verb ing, to be getting gitu kan. Kalau misalnya tensesnya itu present ya pakainya ya get aja, nggak usah dikasih to be ing, nggak usah dikasih to be dan verb ing. Jadi tinggal ngikutin tensesnya apa gitu. Jadi nggak harus getting. Oke, lanjut berikutnya.
Maksudnya apa? Oke, ya lanjut. Bawahnya. Better loh, bukan water. Itu juga salah itu contohnya itu. He used to be. Duh, gimana ya contohnya kok kayak gini ya? Oke, apa bedanya nomor satu dengan nomor dua? Oke, sebentar ini kayaknya suaranya putus-putus. Saya matiin dulu sebentar, nanti saya call sebentar. Saya matiin dulu sebentar. Oke, halo. Ya, sampai mana tadi? Nah, oh ya tadi saya tanya kan perbedaannya used to dengan be used to kan, tadi gitu kan. Pertanyaan saya kan seperti itu. Terus selain itu perbedaan keduanya apa?
Ya itu jawabannya ada di halaman 4.28 kan, di bawah itu ya Mbak. Ah, oke, coba Mbak dibantu Mbak. Yuk, coba dibuka dulu halaman 4.28. Ya, oke, sudah dibuka. Nah, terus ini perhatikan kalimat berikut ini. Yang satu A. I used to live in big house. Terus yang B. I'm used to living in a big house. Terus bawahnya ya, kalimat satu a memakai apa? Used to kan, used to. Dan mempunyai pengertian bahwa si pembicara itu pernah tinggal di rumah yang besar. I used to live in a big house. Saya dulu itu kan pernah tinggal di rumah yang besar. Tapi sekarang tidak lagi. Itu yang satu a. Sedangkan kalimat yang satu b memakai used to dan mempunyai pengertian bahwa pembicara kira-kira gimana? Kira-kira ya. Oke, temannya yang lain ada komentar gak? Kira-kira si pembicaranya itu untuk kalimat yang satu b itu dia eh, masih masih tinggal ya. Pasti pakai M kan, berarti present tense. Nah, kecuali pakainya was. Nah, sebetulnya itu tidak mempermasalahkan masih atau tidak masih tinggal gitu kan. Tetapi ini sebetulnya yang membedakan itu satunya tuh kalau yang B itu membicarakan mengenai